Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat persembahan Bio7. Halo sahabat Bio7 dimanapun berada, kita berjumpa dalam Talk Show Indonesia Sehat pada kesempatan hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini Bio7 akan mengajak Anda untuk menyimak dialog bahasan kita hari ini yang penting untuk kita cermati bersama. Apa itu? Kita akan angkat ya satu penyakit yang mendapat julukan sebagai ibunya dari segala macam penyakit. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu Bapak Ibu? Kita akan saksikan dulu yang satu ini. Diabetes atau kencing manis. Diabetes atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kencing manis. Diabetes disebabkan oleh pankreas yang tidak bisa memproduksi insulin secara normal. Dan jika pankreas mengalami gangguan sehingga tidak mampu memproduksi insulin, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan seperti diabetes. Menurut laporan dari WHO, jumlah penderita diabetes di dunia pada tahun 2014 sebanyak 422 juta orang. Menurut sampel registration survey pada tahun 2014, diabetes menjadi penyebab kematian ketiga di Indonesia. Data International Diabetes Federation atau IDF menunjukkan bahwa penyandang diabetes di Indonesia diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dan menempati urutan ke-7 tertinggi di dunia. Solusi yang tepat untuk penyakit ini adalah berolahraga secara rutin minimal 15 menit setiap hari. Atur dan jaga pola makanan Anda secara baik di setiap harinya. Konsumsi obat yang dapat membantu mengurangi dan mencegah penyakit diabetes. Tadi sudah kita saksikan bersama Bapak Ibu sahabat Bio7 ya, penjelasan lebih detail mengenai diabetes si ibunya segala macam penyakit. Nah, lalu seperti apa penjelasan lebih lengkapnya? Di studio saat ini sudah hadir bersama kita Dr. Ici. Halo Dr. Ici. Halo. Ya. Gimana Dr. Ici mengenai diabetes ini Dr. Ici yang mendapat julukan sebagai ibunya segala macam penyakit ini dokter? Diabetes mellitus merupakan suatu sindroma klinis kelainan pada metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula di dalam darah kita atau yang kita sebut dengan hiperglikemia. Kondisi seperti ini biasanya diakibatkan oleh ada 3 ya kemungkinan besar. Yang pertama dari adanya kelainan pada sekresi insulin. Kemudian yang kedua adanya defek pada kinerja insulin tersebut. Atau yang ketiga bisa kombinasi daripada kedua poin tersebut. Dan kalau kita bisa merasakan gejala-gejala di awal terkait dengan diabetes mellitus, ini ada trias klasik yang kita sebut dengan 3P, poliuri, polidipsi, dan polifagi. Apa itu? Ketiga P ini adalah kita bisa merasakan sering lapar, sering haus, kemudian sering pipis. Ini yang awal mula bisa kita rasakan saat kita terkena diabetes mellitus. Lalu apakah keluhan-keluhan yang ini tetap akan menetap saat kita terkena sudah lama? Tentu akan ada yang namanya tambahan-tambahan gejala, atau bisa aja terjadinya satu komplikasi yang di kemudian hari bisa kita rasakan. Contoh, adanya gangguan pada pandangan kita, penglihatan. Ini berarti komplikasi sudah sampai ke mata. Kemudian kita juga bisa merasakan kebas-kebas, kesemutan pada tangan ataupun kaki kita. Ini sudah memasuki wilayah komplikasinya saraf-saraf tepi kita. Oke, tadi Dokter Ici sudah demikian gamblang menjelaskan mengenai diabetes atau kencing manis tadi ya. Ini kalau masyarakat ini mengenalnya adalah kencing manis ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi sudah dibeberkan mengenai kencing manis atau diabetes ini. Nah, lalu untuk tahu Dok, aku nih kena diabetes atau sudah terkena kencing manis nih, ngeceknya nih kemana atau gimana caranya nih Dokter Ici? Iya, kita bisa melakukan pengecekan darah ya. Salah satunya dengan pengecekan gula darah sewaktu atau gula darah puasa, ataupun kita bisa mengecek dengan HbA1c. Kalau untuk kita mengecek gula darah sewaktu, memang ini ketika kadarnya itu lebih atau di atas dari 200 mg per desiliter, kemudian biasanya nanti kita akan melakukan tes lagi, tes
TTGO, tes toleransi glukosa oral. Kemudian setelah itu 2 jam kemudian setelah kita diperiksa lagi, saat gulanya misalnya angkanya di atas 200, berarti ini kita sudah positif diabetes. Atau ketika gula darah sewaktu ini lebih dari 200 ditambah adanya trias klasik tadi atau gejala-gejala yang 3P tadi, sering lapar, sering haus, dan sering pipis. Tetapi ketika kita melakukan pengecekan gula darah puasa, nah kalau gula darah puasa angkanya ini adalah lebih dari 126 mg per desiliter. Lalu bagaimana dengan kadar HbA1c? Ini harusnya di atas 6,5, dia baru terindikasi adanya diabetes. Itu tadi sahabat Bio7 sudah kita simak ya penjelasan dari Dr. Ricci mengenai diabetes atau yang di masyarakat kita dikenal dengan yang namanya kencing manis. Nah lalu bagaimana Bio7 jamu tetes ini bisa membantu para penderita diabetes atau kencing manis tadi? Di studio sudah hadir bersama kita Pak John Nadiak, ini produk spesialis dari Bio7. Oke Pak John, ini dengan hadirnya Bio7 di tengah-tengah kita nih Pak John, bagaimana Pak John ini Bio7 bisa membantu untuk saudara-saudara kita yang terkena diabetes ini Pak John? Ya, sahabat Bio7 dimanapun Anda berada, dari topik yang tadi disampaikan oleh dokter kita tentang diabetes, kita di Bio7 ini ada salah satu herbalnya, yaitu bernama Habatus Saudah ataupun jintan hitam yang mengandung alkaloid dan minyak atsiri seperti timoquinon sama timohidroquinon. Apa itu? Minyak atsiri pada biji Habatus Saudah inilah yang berperan untuk mengobati diabetes dengan cara apa? Menekan stres oksidatif dan proliferasi ginjal. Kenapa? Karena apabila timbul stres oksidasi, itu akan memicu pengembangan komplikasi diabetes pada posisi diabetes tingkat 2 ataupun tipe 2. Nah, untuk itu dengan mengkonsumsi Bio7 secara teratur itu bisa membantu untuk menurunkan kadar gula dalam tubuh Anda, khususnya penderita diabetes. Untuk itu jangan lupa minum Bio7 15 tetes 2 kali sehari, pagi bangun tidur, lalu nanti malam sesudah makan malam ataupun sebelum tidur. Minum secara rutin, mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk membantu menurunkan kadar gula Anda dan kembali berangsur-angsur menuju angka yang normal. Oke, berarti Bio7 ini sangat cocok ini Pak John ya untuk yang mengalami diabetes ini, untuk mengendalikan kadar gula darahnya nih Pak John. Betul sekali Bung Hasan, karena susunan ataupun formulasi herbalnya memang diperuntukkan salah satunya adalah untuk membantu sahabat-sahabat kita, anggota keluarga kita maupun rekan-rekan kita yang menderita diabetes. Oke, baik, terima kasih Pak John untuk penjelasannya. Nah, sahabat Bio7, untuk lebih jelasnya lagi kita akan ajak Anda untuk menyimak pengalaman dari Ibu Laila yang sudah nyobain jamu tetes Bio7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehat terus Bu lah, yang lah tambah gemes nah. Iya, Ini Bu, kita berbagi kisah sedikit tentang pengalaman Ibu meminum herbal Bio7 ya. Kalau dulu tuh Ibu berapa botol sudah Bu habisnya pian? 10 botol Pak, aku habis minum. Ini. Keluhan dulu tuh apa Bu pian kalau boleh tahu? Keluhanku kadar gula tinggi. Kolesterolku tinggi. Kolesterol lah. Nah, kadar Dua gula. macam penyakit adalah berkat aku meminum dari 10 botol ya, kalau lah sedikit demi sedikit alhamdulillah berangsur normal. Untuk konsumen Bio7 minumlah seharinya 10 tetes setiap hari. Mudah-mudahan jalo berkah anunya Bio7-nya. Bio7 herbal asli dari Indonesia. Mantap. Kula ngombe niku kok mantun to Mas. Sak botol niku mantun. Sakitipun stroke parahipun niku kados napa Pak? Boten saged mlampah. Boten saged mlampah. Boten. Dede mawon kula digotong bojoku. Rumiyin niku sakit paru-paru, mboten saged napa niku ambekan niku nggih
cekak-cekak ngoten. Sakit asam urat kalian kolesterol. Terus kula ngonsumsi terus ngantos sak menika sampun paras. Telah banyak yang membuktikan khasiat Bio7. Promo, beli 1 botol Bio7 gratis Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi. Beli 2 botol Bio7 gratis 1 box Kopi Satria Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi. Beli 3 botol Bio7 gratis 1 botol madu kolagen Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi. Untuk informasi dan pemesanan hubungi. Masih dalam talk show Indonesia Sehat, sahabat Bio7. Nah, kali ini kami akan ajak Anda untuk menyimak salah satu penyakit yang juga patut untuk kita cermati bersama. Apa namanya? Asam urat. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah betul uratnya kok jadi asam? Lalu asamnya bagaimana? Kita akan ajak Anda untuk menyimak tayangan yang satu ini dulu. Asam urat pada dasarnya merupakan zat buangan yang terbentuk di dalam tubuh dan sudah tidak terpakai lagi. Kelebihan zat ini umumnya akan dibuang oleh ginjal melalui urin. Pada laki-laki, kadar asam urat normal dalam darah sebesar 3,5 hingga 7 mg per desiliter, sedangkan pada perempuan 2,6 hingga 6 mg per desiliter. Pada umumnya, kadar asam urat yang tinggi dalam darah ini disebabkan perilaku hidup yang tidak sehat. Misalnya, kebiasaan mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung purin tinggi seperti jeroan hewan, hidangan laut, daging merah, dan minuman manis atau minuman beralkohol yang dikonsumsi secara berlebihan. Bila terjadi kelebihan asam urat dalam darah, akan menimbulkan berbagai gejala. Gejala yang paling sering muncul adalah rasa ngilu pada persendian, nyeri, kesemutan, bahkan terjadi pembengkakan dan kemerahan pada persendian. Selain mengkonsumsi obat-obatan penurun asam urat, menerapkan pola hidup sehat merupakan langkah tepat dalam mengendalikan asam urat agar tetap normal. Di samping itu, asam urat yang tinggi dapat diatasi dengan mengkonsumsi daun salam. Daun salam secara tradisional dan turun-temurun serta didukung oleh berbagai penelitian terbukti dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah. Sahabat Bio7, tadi sudah kita saksikan bersama satu buah tayangan yang mengantarkan kita untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai asam urat. Nah, ini sudah ada Dokter Rici juga sudah bersama kita. Bagaimana Dokter Rici catatan dokter mengenai asam urat tadi, Dokter? Ya, asam urat ini biasanya memang dia suka tinggi di dalam darah kita yang kita sebut dengan hiperurisemia. Kalau untuk laki-laki dia angkanya yang normal sekitar 3,4 sampai di 7. Jadi kalau udah lebih dari 7 berarti dia memiliki asam urat yang meningkat. Lalu bagaimana dengan perempuan? Kalau perempuan kadar normalnya rata-rata di angka 2,4 sampai di angka 6. Kalau sudah lebih dari 6 berarti dia angkanya meningkat, asam uratnya meningkat. Dan apa aja sih sebetulnya penyebab daripada asam urat ini? Biasanya memang dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kalau untuk dari makanan memang yang paling tinggi adalah dari theobromine ya, atau yang kita sebut dengan kafein coklat. Kemudian ada lagi disusul dengan jeroan-jeroan, hati, limpa, jantung, ginjal ya. Kemudian juga ada ikan sarden. Kemudian juga kalau untuk dari minumannya bahkan dari alkohol, minuman berkarbonasi, ini pun juga memiliki kadar asam urat. Ya, dan kalau kita bisa merasakan gejala-gejala apa aja yang bisa kita keluhkan saat si asam urat meningkat, ini salah satunya adalah kita bisa merasakan adanya nyeri pada sendi-sendi kita. Sendi-sendi itu bisa di jari-jari tangan, bisa di jari-jari kaki, ataupun di dengkul, yang bisa kita rasakan sampai sekitar hari ke-10 ya. Bukan hanya nyeri aja, bahkan bisa disertai dengan kemerahan, bahkan juga sampai bengkak. Wah, itu tadi ya, ternyata ini yang menjadi biang keroknya nyeri-nyeri, ngilu-ngilu selama ini, dokter ya, adalah asam urat tadi, dokter ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, sahabat Bio7, lalu gimana Bio7 bisa membantu untuk kita mengatasi keluhan seputar asam urat tadi?
Baik, kita akan ajak Anda untuk menyimak dialog kita dengan Pak John Nadiak, produk spesialis Bio7 kita. Nah, ini sudah bersama kita nih di studio ada Pak John Nadiak. Bagaimana nih Pak John, ini Bio7 ini bisa membantu untuk saudara kita yang kena keluhan asam urat ini Pak John? Ya, bagi sahabat Bio7 yang menderita asam urat ataupun kadar asam uratnya tinggi, ini momen yang pas, momen yang baik buat kita bertemu. Kenapa? Karena dari perjalanan waktu kita selama 12 tahun ini sudah banyak sekali sahabat-sahabat Bio7 yang terbantu dari kasus ataupun penderitaan asam uratnya dengan minum Bio7 secara rutin. Kenapa bisa demikian? Karena senyawa-senyawa yang terdapat di Bio7 berperan ataupun membantu tubuh kita untuk menurunkan kadar senyawa-senyawa kimia berlebih di dalam tubuh kita, salah satunya kadar asam urat. Secara berangsur-angsur dengan mengkonsumsi rutin 15 tetes 2 kali sehari, pagi bangun tidur dan malam sesudah makan atau sebelum Anda beristirahat tidur, maka di dalam tubuh kita akan terjadi proses detoksifikasi. Apa itu? Mengeluarkan senyawa-senyawa bersifat toksit yang berlebih dalam tubuh kita sampai kadar asam uratnya menjadi normal kembali. Oke, baik ini. Nah, nih sahabat Bio7, untuk lebih jelas lagi bagaimana Pak Joko ya, kita akan ajak Anda bertemu dengan Pak Joko dari Danau Sintarum, Kalimantan Barat, untuk kita simak pengalaman Pak Joko dalam mengkonsumsi Bio7 untuk mengatasi masalah asam urat. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko tinggalnya di mana, Pak? Di Danau Sintarum, di Bubur Pak Wongso. Oh iya, berarti dekat ya? Ya, dekat. Usia Bapak berapa sih sekarang, Pak Joko? 54. 54 tahun ya. Pak Joko, ada punya keluhan apa sih, Pak, selama ini, Pak? Ya biasa, asam urat, kolesterol, diabetes, ya kaki kebas-kebas tuh. Iya, jadinya itu udah berapa lama, Pak, ngerasainnya? Itu ya sekitar setahunan. Setahunan ya semuanya iya, itu. Udah iya. pernah cek ke rumah sakit, Pak, ke dokter? Sudah. Dinyatakan kolesterol tinggi, asam urat tinggi, sama gula tinggi. Iya. Jadi Bapak sekarang ini konsumsinya apa, Pak? Sekarang saya mulai konsumsi Bio7. Bio7 sekarang sudah berapa botol? 4 botol. 4 botol itu sekarang berapa tetes seharinya? Pagi 10 tetes, malam 10 tetes sesudah makan. Iya. Terasa lebih segar. Terasa lebih segar. Lebih segar, kaki tidak merasa kebas-kebas maupun ini. Biasa itu macam di telapak kaki itu macam dicucuk, terasa dicucuk. Iya. Kolesterolnya sama asam urat dan apa tadi diabetesnya gimana, Bapak? Sekarang udah mulai balik ke normal. Karena saya tiap bulan juga cek juga, jadi sekarang udah berangsur berkurang. Dari sebelumnya itu saya sempat 300 jadi 180, sekarang udah berkurang lagi. Yang untuk diabetesnya. Kalau yang untuk kolesterol, kalau laki-laki itu maksimal itu sebenarnya sehatnya itu 200, saya kemarin sebenarnya 239. Sekarang udah mulai turun juga. Asam uratnya kalau laki-laki itu normalnya menurut dokter itu 7, sebelumnya saya itu 9 lebih lah, sekarang udah mulai balik normal lagi. Yang mengalami gejala seperti saya ini, ya silahkan konsumsi Bio7, karena Bio7 telah membuktikan diri saya lebih segar dan lebih sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko, sehat selalu untuk Bapak sekeluarga. Kula ngombe niku kok mantun to, Mas. Sak botol niku mantun. Sakitipun stroke parahipun niku kados napa, Pak? Boten saged mlampah. Boten saged mlampah. Boten. Dede mawon kula digotong bojo kula. Rumiyin niku sakit paru-paru, mboten saged napa niku ambekan niku nggih cekak-cekak ngoten. Sakit asam urat kalian kolesterol. Kula ngonsumsi terus ngantos sak menika sampun paras. Telah banyak yang membuktikan khasiat Bio7. Promo, beli 1 botol Bio7 gratis Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi. Beli 2 botol Bio7 gratis 1 box Kopi Satria Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi. Beli 3 botol Bio7 gratis 1 botol madu kolagen Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi.
Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Masih dalam talk show Indonesia Sehat, Bapak Ibu, sahabat Bio7, tentunya persembahan dari jamu tetes kita ya, Bio7 atau Bio7. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, sahabat Bio7, saat ini wabah COVID-19 masih terus mengintai kita. Dan jumlah korbannya pun tiap hari terus bertambah. Hal ini juga karena adanya rekan-rekan atau saudara kita yang memiliki penyakit bawaan tertentu. Dan ini tentunya makin menambah banyaknya jatuhnya korban jiwa karena COVID-19. Nah, untuk itu kita akan bahas juga lebih lengkap ini bersama Dr. Ricci. Mengenai COVID-19 ini, dokter, ini ada juga saudara-saudara kita yang punya penyakit-penyakit bawaan. Ini bagaimana nih, Dokter Ricci, berhadapan dengan virus COVID-19 ini, Dok? Ya, untuk COVID-19 kita sudah hampir mau setahun ya mengalami satu pandemi dari COVID-19 ini. Dan tentunya kita bisa rasakan macam-macam nih gejala-gejalanya yang memang dahulu sebelum adanya COVID juga kita bisa merasakan gejala-gejala ini atau kita udah pernah. Ya, gejala-gejalanya apa aja? Gejala-gejalanya bisa demam, meriang, batuk, pilek, tenggorokan, ada gangguan ya seperti sakit atau bahkan disertai dengan rasa sesak napas, dan juga bisa ditandai dengan adanya hilang penciuman kita yang tadinya kita bisa mencium wangi-wangian, sekarang hilang atau menurun, dan kita biasanya makan dengan rasa wah ini enak, ini keasinan atau ini kemanisan ya. Ini juga bisa mengalami satu penurunan fungsi ataupun kita tidak bisa sama sekali merasakan apapun yang kita makan. Adakah gejala-gejala yang lain? Tentunya ada. Salah satunya bisa pegal-pegal bahkan sampai ke diare. Lalu bagaimana untuk proses pemulihan dari COVID ini sendiri? Memang kalau untuk COVID ini kita concern banget dimana ketika seseorang gejalanya sangat berat ataupun gejala yang sedang mengarah ke berat. Tentunya kalau seperti ini kita juga harus ngecek lagi nih apakah ada penyakit-penyakit komorbid yang akhirnya memperberat daripada status COVID-19 itu sendiri di kita. Baik, berarti yang sudah punya penyakit bawaan atau yang disebut oleh komorbid tadi memiliki peluang terkena virus COVID-19 ini lebih besar dan lebih berbahaya gitu, Dokter Ricci? Bukan peluang lebih kena ya, tapi peluang untuk memperberat daripada penyakit yang sebelumnya sudah diderita. Wah, jadi lebih berat ini penderitaan yang dialami gitu ya, Dokter Ricci ya? Baik. Nah ini lalu bagaimana, Dok? Ini kan harapan kita kan adalah untuk bisa melawan COVID-19 ini dengan vaksin ini, Dokter. Gimana, Dok, ini? Iya, terkait dengan vaksin sebetulnya di mana kita ini adanya memasukkan satu vaksin ke dalam tubuh kita dengan harapan terbentuk satu kekebalan atau imunitas dari badan kita yang nanti pada saatnya kita ketemu dengan virus COVID-nya, badan kita sudah bisa mengenali, oh ini ternyata COVID. Ini berarti badan saya udah ada nih antinya atau imunnya. Jadi nanti dia udah langsung mengenali dan langsung membuat daya tahan tubuhnya dengan baik. Dan tentu meskipun nanti ke depannya kita sudah mendapatkan vaksin, tetapi protokol kesehatan tetap harus kita patuhi dan tetap kita harus jalankan. Baik, jadi itu ya sahabat Bio7, walaupun sudah divaksin bukan berarti nggak pakai masker lagi ya, kumpul-kumpul, enggak ya, tetap ya protokol kesehatannya tetap harus dijalankan. Sahabat Bio7, kami akan ajak Anda untuk memahami lagi masalah penyebaran virus COVID-19 ini bersama pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia. Jadi vaksin mulai ada di negara kita itu Desember 2020. Itu baru 20 juta dosis. 20 juta dosis. Jadi baru 20 juta orang yang bisa disuntik, begitu. Nah, terutama adalah tenaga kesehatan. Kemudian ratusan juta itu ada pada bulan Juni 2021, begitu. Itu baru 100 juta dosis. Kemudian 200 juta dosis itu ada pada bulan Desember tahun 2021, begitu. Jadi tapi permasalahannya sekarang pada saat menunggu vaksin. Nah, sampai Juni 2021
pelayanan kesehatan kita mampu nggak menampung tadi ya Dr. Iji menanyakan menampung kasus yang berat dan sedang pada pelayanan kesehatan yang tersedia di DKI Jakarta yang hampir penuh gitu, yang sekarang sudah posisinya kurang dari 20%, juga di Jawa Timur yang juga hampir penuh begitu, bahkan banyak tenaga kesehatan yang meninggal begitu. Jadi kalau yang beratnya ini yang akan menjadi hambatan ke Indonesia ke depan dari sampai Desember sampai Juni 2021. Mudah-mudahan ini dipersiapkan oleh pemerintah, jangan sampai banyak lagi yang meninggal begitu. Sampai Juni 2021 apa yang kita harus lakukan, karena masyarakatnya sudah tidak peduli. Dia tahu tapi tidak peduli. Jadi bayangkan saja kalau masyarakatnya tahu tapi tidak peduli lagi karena dia udah bosan, sudah COVID kena udahlah begitu. Jadi nah itu yang kita takutkan sampai Juni 2021. Tadi sudah kita simak bersama sahabat Bio7 penjelasan dari seorang pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, dan bagaimana peran Bio7 dalam hal untuk menjaga kesehatan kita dari cengkeraman virus COVID-19. Bagaimana nih Pak John untuk hal itu? Baik Bung Hasan dan sahabat Bio7 dimanapun Anda berada. Vaksin memang membantu tubuh kita membentuk sistem kekebalan terhadap satu jenis atau penyakit tertentu. Sementara itu, ada banyak jenis ancaman kesehatan yang tak kalah serius dan siap mengganggu. Untuk itu, kita perlu meningkatkan kekebalan tubuh dari waktu ke waktu agar sistem pertahanan tubuh memiliki kemampuan menghadapi seteru. Nah, di sini Bio7 bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Itu kata kuncinya. Bio7 membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bukan kata saya, tetapi adalah deskripsi ataupun petunjuk ataupun keterangan sesuai dengan izin edar yang kita dapatkan dari BPOM, ya. Nah, tentu untuk meningkatkan daya tahan tubuh ini dibutuhkan rasa cinta, dibutuhkan rasa syukur kepada Sang Pencipta yang telah memberikan nafas kepada kehidupan ataupun atas tubuh jasmani kita ini. Sehingga dengan demikian, mewujudkan daya tahan tubuh, jangan lupa minum Bio7 secara rutin 15 tetes pagi bangun tidur dan malam sesudah makan atau sebelum Anda tidur. Mudah-mudahan lewat Bio7 dengan dikonsumsi secara rutin menjadi salah satu wasilah, menjadi salah satu sarana untuk menghindarkan kita dari ancaman pandemi yang masih belum ketahuan ujungnya sampai di mana. Nah, itu tadi sahabat Bio7 ya, penting agar kita tetap menjaga kesehatan ya. Selain itu protokol kesehatan juga kita jalani, pakai masker, jaga jarak, jangan kumpul-kumpul dulu ya, dan juga lebih sering mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Jamu tetes Bio7 diminum ya untuk membentuk daya tahan tubuh kita dari dalam supaya tidak gampang terkena virus COVID-19 dan juga penyakit-penyakit lainnya. Kula ngombe niku kok mantun to Mas, sak botol niku mantun. Sakitipun stroke parahipun niku kados napa Pak? Boten saged mlampah. Boten saged mlampah. Boten. Dede mawon kula digotong bojoku. Rumiyin niku sakit paru-paru, mboten saged napa niku ambekan niku nggih cekak-cekak ngoten. Sakit asam urat kalian kolesterol. Kula ngonsumsi terus ngantos sak menika sampun paras. Telah banyak yang membuktikan khasiat Bio7. Promo, beli 1 botol Bio7 gratis Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi. Beli 2 botol Bio7 gratis 1 box Kopi Satria Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi. Beli 3 botol Bio7 gratis 1 botol madu kolagen Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi. Untuk informasi dan pemesanan hubungi. Demikian talk show Indonesia Sehat hari ini, persembahan dari Jamu Tetes Bio7. Buah nangka, buah kedondong, minum Bio7 dong. Saya Hasan DJ, Bio7 sehat, berkhasiat, dahsyat.
Baru saja Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat persembahan Bio7. Sampai jumpa di Talk Show Indonesia Sehat berikutnya.